Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, yang mana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar banyak-banyak bersyukur atas nikmat sehat ini. Ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Betapa sering kita melalaikan waktu sehat dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Begitupun kita banyak melalaikan waktu-waktu luang kita dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi dunia dan akhirat kita. Sedangkan ketika kesehatan tersebut hilang, waktu luang tersebut hilang, maka kita baru merasakan betapa dua nikmat itu adalah nikmat yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga salawat tersebut tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha komitmen mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Malam ini kita akan membahas tentang Babu tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim, yang mana di kitab Taisirul Alam bab tersebut tidak disebutkan oleh muallif, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Basam rahimahullahu taala. Al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu taala Al-Maqdisi, beliau mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin salaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Wali muslimin salaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fakanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin
wala fi akhiriha. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi berkata dari Anas bin Malik, ya, beliau menyebutkan hadis ini secara mu'allaq, ya, tidak melalui sanad beliau sampai kepada Anas bin Malik, langsung menyebutkan nama sahabat radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, begitu pula Umar, semoga Allah meridhai keduanya, mereka bertiga ketika memulai salat maka memulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini maksudnya setelah bacaan takbir. Dan dalam riwayat yang lain, aku salat bersama Abu Bakar, yaitu Anas bin Malik, wa Umar wa Utsman, begitu pula Umar dan Utsman. Dan aku tidak pernah mendengar salah seorang dari mereka memulai bacaan salatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam riwayat Muslim, Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar, begitu pula Utsman, semoga Allah meridhai mereka. Fakanu yastaftihuna salata bi alhamdulillahirabbil alamin. Mereka semuanya membuka salatnya setelah takbiratul ihram dengan alhamdulillahirabbil alamin. La yadhkurun, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraah wala fi akhiriha, baik pada awal bacaan al-Fatihah ataupun bacaan setelah al-Fatihah. Pembicaraan tentang hadis-hadis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tentang lafaz-lafaz yang asing, lafaz-lafaz yang asing dari hadis ini. Dikatakan oleh Syekh Abdul Ghani dari penukilan hadis, Sallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Aku salat bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maksudnya adalah khalfahum fi salatil jamaah. Aku salat dalam kondisi di belakang mereka dalam salat berjamaah, bukan salat yang dilakukan oleh Anas bin Malik bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman dalam kondisi beliau bersama tiga sahabat tersebut menjadi makmum, bukan. Tetapi maknanya saat itu Anas bin Malik menjumpai kekhilafahan Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah, kemudian menjumpai kekhilafahan Umar, lalu diganti dengan kekhilafan Utsman. Semua itu dilakukan di dalam salat berjamaah. Hal ini disebutkan, ya, ada faidahnya adalah bayanu istiqrari hadhihi sunnah, penjelasan atas tetapnya sunnah ini. Sunnah ketika imam memulai salat adalah dengan membaca, awal kali membaca Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan hanya dilakukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah tersebut terhapus atau mansukh. Barangkali di sana ada ihtimal dari hadis-hadis yang lain yang menyebutkan demikian. Tapi di sini menegaskan bahwasanya Anas menjumpai kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, lalu diteruskan oleh Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Umar dan kemudian Utsman, semuanya ketika mereka menjadi imam sholat tidaklah memulai sholat melainkan langsung terdengar bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa annahu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Dan inilah maksudnya adalah sunnah Rasulullah dan sunnah al-khalifah ar-rasyidin, sebagaimana sabda Nabi
alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidinal mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah. Wa illa fal hujjatu qa'imatun bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, jika sekiranya amaliyah Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak dijumpai oleh Anas bin Malik, maka tentunya cukup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan Nabi itu sudah menjadi hujjah yang tentunya kita amalkan ketika seseorang menjadi imam dalam sholat berjamaah. Kemudian lafaz gharibah yang kedua yaitu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah la yadhkurunaha jahran. Maksudnya ketika Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman disebutkan oleh Anas bin Malik la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qiraah wala fi akhiriha. Maksudnya tidak menyebutkannya secara keras, bukan tidak membacanya. Fan-nafyu mahmulun ala dzalika la ala annahum la yaqra'unaha. Jadi penafian atau peniadaan la yadhkurun tidak menyebutkannya bukan berarti tidak membacanya, tetapi tidak membacanya dengan suara yang terdengar oleh makmum. Bal yaqra'unaha wa la yajharuna biha. Bahkan mereka membaca bismillahirrahmanirrahim dan tidak mengeraskannya. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam riwayat Muslim, falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak mendengar, ya, kata-kata aku tidak mendengar itu menunjukkan bahwa bacaan yang dibaca oleh imam saat itu tidak keras. Ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam riwayat Ahmad, kemudian Imam Nasai dan Ibnu Khuzaimah juga dengan lafaz yang sedikit berbeda, yaitu la yajharun. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dikatakan yusirrun, yaitu memelankannya. Maka ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jam'ut turuq wal mutun, ya, mengumpulkan berbagai riwayat yang dikeluarkan oleh berbagai imam dari berbagai jalurnya, maka dapat menambah literasi kita dalam memahami sebuah hadis. Dalam riwayat tersebut ada kemiripan dan ada pula perbedaan lafaz yang saling menguatkan. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lain disebut la yajharun, tidak mengeraskan, dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yusirruna, dan membacanya secara pelan. Ini satu masalah, yaitu tentang lafal yang asing dari hadis ini bisa dibawa pada pengertian-pengertian tersebut. Baik, kita akan bacakan makna global dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah. Perlu dibacakan atau cukup diterjemahkan? Diterjemahkan. Yang bawa kitab ini apa? Fotokopi bahasa Arab, sinten? Coba angkat tangan. Pak Mujahidin, Ustadz ini Agus, pakai terjemahan atau pakai bahasa Arab? Terjemahan. Paling Pak Mujahidin saja berarti yang bawa ini. Ya wes. Saya terjemahkan secara ringkas mungkin ya, biar ini karena Pak Mujahidin pakai bahasa Arab sehingga bisa memberi syakel barangkali ada kata-kata yang asing. Kata Syekh Abdullah, yadhkuru Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma'atuli suhbatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya beliau, ya, dalam kondisi beliau yang lama bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mulazamatihi lahu wa li khulafa'ir rasyidin,
Dan mulazamahnya beliau bersama Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, lam yasma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Selama puluhan tahun tersebut beliau tidak pernah mendengar ketika Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman menjadi imam, tidak pernah terdengar dari mereka membaca pada awal membaca surat-surat di sholat jahriyah itu dengan awalan bismillahirrahmanirrahim. La fi awal qiraah wala fi akhiriha. Tidak ketika permulaan Al-Fatihah ataukah surat-surat setelah Al-Fatihah. Wa inna ma yaftatihuna sholata bil alhamdulillahi rabbil alamin. Hanyalah mereka ketika menjadi imam membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tentunya setelah takbiratul ihram. Ikhtilaf ulama, ya, perbedaan ulama tentang hal ini. Para imam yang tiga, yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad, berpendapat, ya, dhahaba itu kalau dalam bahasa fikih itu bukan pergi, tetapi berpendapat, ya, ila istihbabil basmalah fi shalah. Berpendapat tentang disunahkannya membaca basmalah di dalam sholat, maksudnya membaca dengan dikeraskan. Wa dhahabal Imam Malik ila adami masyru'iyyatiha. Adapun Imam Malik berpendapat tidak disyariatkannya. Imam Malik beristidlal bi ba'd riwayat fi hadis Anas. Beristidlal dengan beberapa riwayat dari hadis Anas. Di antaranya tadi yang disebutkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Wa li annaha 'indahu laysat ayatun minal Qur'an. Karena menurut Imam Malik bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun para imam yang tiga berpendapat tentang disyariatkannya membaca bismillah dari berbagai hadis yang banyak. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, tatkala beliau salat lalu membaca bismillahirrahmanirrahim sampai bacaan waladhdallin. Hatta idza atama salata qala, ketika beliau, yaitu Abu Hurairah, selesai dari salat, beliau mengatakan, inni la ushbihukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku benar-benar menyerupakan salatku ini dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Kemudian para imam, ya, para a'imah berselisih pendapat juga tentang hukum menjaharkan bismillah. Dari pendapat pertama tadi, tentunya yang dikuatkan adalah pendapat jumhur, yaitu tiga imam yang mana disyariatkan membaca bismillah. Tetapi yang menyariatkan membaca bismillah tadi masih diperselisihkan lagi, apakah dibaca keras ataukah dibaca pelan. Ini masuk kepada perbedaan pendapat kedua. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya membaca basmalah adalah dikeraskan seperti bacaan Al-Fatihah pada umumnya. Adapun para imam yang berpendapat agar dipelankan membaca basmalah adalah Abu Hanifah dan Ahmad. Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti beliau, ya, wastadalla Syafi'i wa atba'uhu bi hadis Anas hina su'ila an kaifiyati qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpendapat dengan hadis Anas bin Malik ketika dia ditanya tentang kaifiyah qira'at Nabi, tentang tata cara bacaannya Nabi, maka beliau mengatakan radhiyallahu an kanat maddan, membacanya adalah dengan bacaan tidak cepat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bimaddin bismillah wa bimaddir rahman ar-rahman. Jadi dengan ukuran dua harokat yang agak panjang. Maksudnya bukan dipanjangkan dari ukuran
umumnya, tetapi dengan cara memelankan, tidak terlalu berburu. Begitu pula wa bimatir rahim, ar-rahim. Di sini riwayat Al-Bukhari. Wa bi hadis Ummi Salamah hina su'ilat an qiraatihi aydan. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti beliau berpendapat bahwasanya bismillah itu dikeraskan juga dengan dasar hadis Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah ditanya tentang bacaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutus setiap ayat ketika membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Di sini riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Wala yutimmu li Syafi'i bi hadzal haditsaini wa amsalihima istidlalu fi ma dhahaba ilaih. Tetapi dua hadis tersebut tidak sempurna sebagai istidlal, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Karena apa? Fa innahuma yadullani ala sifati qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis tersebut, hadis Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik dan hadis Ummu Salamah barusan adalah hadis yang menceritakan tata cara bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ala annahu yajharu bil basmalati fi shalah. Dua hadis tersebut tidak menceritakan tentang mengeraskan bacaan basmalah di dalam sholat. Hanya menceritakan bagaimana bacaannya Nabi itu pelan-pelan, tidak menyambung setiap ayat. Walaupun kalau mau nyambung setiap ayat di dalam sholat, sebagian imam, selama tata cara menyambungnya itu benar, maka tidak masalah. Misalnya, Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini tidak masalah. Karena menghidupkan apa yang wakaf. Karena kalau ketika wakaf kan bacaan-bacaan yang di akhir itu kan disukunkan, namanya mad adid disukun. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin yang tadinya nunnya itu di fathah disukunkan. Nah, ketika di wasol atau disambung maka tidak boleh dibaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tidak boleh. Karena itu bacaan yang keliru atau menyelisih tata cara membaca Al-Quran secara tajwid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan rahimahullah taala, rawaina 'anid Daruqutni annahu qala, kami meriwayatkan dari Daruqutni atau ruwina, diriwayatkan kepada kami dari Daruqutni annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan lam yasih 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahri bil basmalati hadisun, tidak sahih satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengeraskan bacaan basmalah. Itu menurut Al-Imam Daruqutni. Adapun dua imam Abu Hanifah dan Ahmad beristidlal dengan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam bab ini. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah taala mengatakan wal mutayaqqin min hadzal hadisi adamul jahr. Yang meyakinkan dari hadis Anas ini adalah tidak mengeraskan bacaan basmalah. Mengapa? Karena Anas bin Malik bersahabat dengan Nabi selama 20 tahun. Wa sahibal khulafa'a tsalasa 25 sana. Dan bersahabat dengan para khulafa setelah Rasulullah selama 25 tahun. Berapa? 20 tambah 25? 45 tahun. Wa kana yusalli khalfahum as-salawati kullaha. Dan adalah Anas bin Malik salat di belakang mereka
seluruh sholat 5 waktu, semua sholat-sholat yang jahriyah didengar oleh Anas bin Malik tanpa beliau mendengar bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang dikeraskan. Ini alasan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id, yang mana beliau adalah termasuk dari kalangan mana? Hambali ataukah Syafi'iyah? Imam Ibnu Daqiq. Tidak ada yang jawab. PRG, saling belajar ya. Wa yahmiluna nafyal qira'ah fi ba'd riwayat ala adabil jahri biha. Dan dibawa pada kemungkinan tentang ditiadakannya bacaan bismillah itu adalah bukan tidak dibaca, tetapi maksudnya adalah tidak dibaca secara keras. Wa bihadza tajtami'ul adillatu. Maka dengan ini maka terkumpullah berbagai dalil yang menafikan bismillah dan yang menetapkan bismillah. Menetapkan bismillah maksudnya adalah dibaca secara pelan, dan menafikan basmalah ketika di dalam sholat adalah maksudnya menafikan bacaannya secara keras. Jadi bisa digabung dan diamalkan pada tempatnya masing-masing. Tidak ditinggalkan salah satu karena menetapkan yang lain. Wa yahsulul amalu biha jami'an, sehingga dua hadis yang seakan-akan kontradiksi tersebut, seakan-akan bertentangan tersebut, masing-masing dapat diamalkan. Ma yu'khadhu minal ahkam. Apa saja hukum-hukum yang terkandung dalam hadis tentang hal ini? Yang pertama, istadala bil hadis man qala bi anal basmalati laysat bi ayatin al-Fatihah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya basmalah adalah bukan termasuk dari Al-Fatihah. Dan ini adalah madhabnya Abu Hanifah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan riwayatnya dari Imam Ahmad. Ya. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwasanya bismillah adalah termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah yang wajib dibaca idza qara Al-Fatihah. Apabila Al-Fatihah dibaca secara keras, maka bacaan basmalah dibaca pun secara keras. Ini adalah salah satu riwayat lain dari Imam Ahmad. Dan pendapatnya Ibnul Mubarak, kemudian pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi pendapatnya Syafi'iyah adalah memelankan bacaan basmalah. Adapun pendapatnya Imam Syafi'i adalah mengeraskan bacaan basmalah. Ini perlu diketahui. Unik ya. Syafi'iyahnya adalah berpendapat memelangkan bacaan basmalah. Adapun Imam Syafi'inya adalah mengeraskan. Adapun yang masyhur di Indonesia, terkesan Syafi'iyah adalah mengeraskan bacaan basmalah. Makanya kita perlu merujuk bagaimana para ulama Syafi'iyah di kitab-kitab mereka. Kemudian yang berpendapat mengeraskan bacaan basmalah adalah Ishaq bin Rahawayh dan Ibnu Abi Ubaid. Sehingga yang lebih mendekati kebenaran Allah Ta'ala alam adalah pendapat pertama, bahwasanya bismillah adalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Loh, kok bisa setkan Al-Fatihah itu 7 ayat? Maka bisa dijelaskan sebagai berikutnya. Bahwasanya bismillah adalah ayat yang terpisah. Ayat yang terpisah dari seluruh ayat Al-Quran, ya, kecuali satu ayat di surat apa itu? An-Nahl ya, nanti kita bahas. Kutibat lil fasri wa tabarruk wal ibtida'i biha. Bacaan bismillah itu ditulis dalam mushaf sebagai pemisah antar surat. Dan tabarruk, ya, mencari keberkahan dengan bacaan tersebut. Kita membaca awal surat dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim adalah agar kita mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lafal tersebut. Dan yang ketiga fungsinya adalah untuk memulai bacaan Al-Quran. Melainkan di dalam surat At-Taubah yang mana
awal suratnya tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, langsung bara'ah atau minallah. Di situ di surat surat Barokah atau surat At-Taubah tidak dimulai awal suratnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah pilihan atau pendapatnya Ibnu Taimiyah, yang beliau mengatakan wabihi tajtami'ul adillah. Dengan pendapat ini maka terkumpullah berbagai dalil-dalil. Kemudian alasan lain adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu, yaitu dari hadis qudsi, qala Allah Ta'ala qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku dengan dua pembagian. Wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Bila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani 'abdi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab hambaku memujiku. Maka sisi pendalilan dari hadis ini, ya, saya sebutkan hadisnya adalah riwayat Muslim, ya, sahih. Anal hadisa dalilun ala qismati sholati wal muradu huna al-Fatihah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat itu terbagi menjadi dua. Maksudnya bukan salat. Maksudnya adalah Al-Fatihahnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya yang terbagi adalah Al-Fatihah antara Allah dan hambanya. Dan makna dari pembagiannya adalah min jadil makna, dari sisi maknanya. Dan Al-Fatihah adalah 7 ayat menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dan selain beliau. Falam yudkar bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis ini tidak disebutkan awal bacanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Langsung bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Hal ini menunjukkan bahwasanya basmalah adalah bukan dari bacaan yang masuk dalam surat Al-Fatihah. Begitu pula hadis Aisyah yang mana beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bil takbir wal qira'ata bil alhamdulillahirabbil alamin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan bacaan Allahu Akbar lalu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga ayat ketujuhnya adalah dari lafal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adapun bagi pihak yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah, hendaknya dia mewasolkan ketika membaca apa tuh? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu. Kalau dia menjaharkan bacaan basmalah, ketika bacaan tersebut dia tidak wakuf. Tapi rata-rata pada wakuf. Wallahu ta'ala alam. Ini faidah pertama. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu qiraati bismillahirrahmanirrahim ba'da istiftahi wa ta'awudz qabla al-Fatihah. Disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim setelah doa iftitah dan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi walaupun dipelangkan tetapi tetap dibaca. Kalau dibaca pelan dikatakan tidak membaca, tentu pada rakaat ketiga, pada rakaat keempat tidak dikeraskan, apa itu disebut tidak membaca? Tentu tidak. Faidah ketiga, antakuna qira'atuha sirran walau fi sholatil jahriyah. Faidah ketiga adalah membaca Al-Fatihah dengan dipelankan walaupun dalam sholat yang dibaca keras ketika berdiri. Yang keempat, annal basmalata laisat min ayatil Fatihah. Itu di dalam Taisirul Alam.
Tadi yang sudah kita sebutkan dalam faidah pertama. Adapun di dalam kitab Al-Ihkam, istadalla bil hadisi man yara adam al-jahr bil basmalah fi shalah wa inna ma takunu sirran. Kata Syekh Mansur As-Saqauf, walaupun orang yang mengatakan, ya, bagi orang yang mengatakan man yara adam al-jahr, bagi orang yang mengatakan tidak dikeraskan bacaan basmalah di dalam salat adalah bahwasanya mereka berdasarkan dari hadis ini, mendasarkan amaliyah mereka dengan hadis Anas bin Malik ini. Dan ini pun diriwayatkan dari Khulafa Rasyidin dan termasuk pendapat Hanabilah dan Hanafiyah. Dalil yang menguatkan tentang pilihan ini adalah hadis Anas yang sudah disebutkan. Faqaul Anas yuhaddisu annahu lam yasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu biha. Kemudian ma warada ibni Abdullah ibni Mughaffal. Apa yang disebutkan dari Ibnu Abdullah ibni Mughaffal. Beliau mengatakan sami'ani abi wa ana fi shalah. Bapakku memperdengarkan bacaan di dalam salatku, sedangkan aku di dalam salat. Lalu aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Afan, sami'ani abi wa ana fi shalah. Ayahku mendengarku ketika aku salat. Ya, saat itu aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ibnu Abdullah ibni Mughaffal. Faqalani, tentunya setelah anak Abdullah ini setelah selesai sholat, ayahnya mengatakan, "Ai bunayya muhdas." Hai anakku, bacaan bismillah di awal sholat itu muhdas. Muhdas itu apa? Kreasi baru. Atau bahasa kerennya bid'ah. Iyyaka wal hadas, kata ayah beliau. Hati-hati engkau dari perbuatan yang muhdas. Qala wa qad shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma Abi Bakr wa ma Umar wa ma Utsman falam asma ahadan minhum yaquluha. Abdullah bin Mughaffal mengatakan, aku sudah salat di belakang Nabi bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, sedangkan aku tidak mendengar satupun di kalangan mereka membaca basmalah, membaca dengan keras. Fala taqulha, maka engkau wahai anakku jangan membacanya, maksudnya jangan membaca dengan keras. Idza anta shalaita faqul alhamdulillahirabbil alamin. Bila engkau memulai salat, maka mulailah dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan beliau menghasankan, sedangkan Syekh Al-Albani melemahkannya. Adapun pendapat kedua sudah kita bahas tadi, adalah hujahnya ada berdasarkan hadis Abu Hurairah yang mana beliau mengeraskan bacaan basmalah. Pendapat kedua mengeraskan basmalah. Pendapat ketiga, annahu yukhayyiru bainahuma. Pendapat ketiga ternyata ada pendapat ketiga antara yang mengeraskan dan yang melangkan, yaitu dipilih dalam kondisi yang sesuai. Ini pendapat Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai dan Ibnu Hazm. Sedangkan yang mendekati kebenaran adalah bacaan basmalah dibaca pelan. Illa in kana fil jahri biha maslahah. Melainkan apabila ketika membacanya dengan keras ada manfaat. Misalnya mengajari masyarakat yang masih belum bisa sholat, maka kita membacanya dengan keras agar masyarakat tidak menyangkanya kita tidak membaca bismillah. Sesekali kita boleh mengeraskan. Au ta'lifu qulubin nas, atau dalam rangka melembutkan hati-hati mereka.
Sekiranya kita awal kali berdakwah di masyarakat tersebut yang mana mereka biasa mengeraskan bacaan basmalah, lalu kita ujuk-ujuk datang, mereka menunjuk kita menjadi imam lalu kita mengulangkannya, khawatir setelah itu mereka tidak mau mengundang kita lagi untuk berdakwah di kalangan mereka. Maka apabila ada maslahat yang zahirah, yang nampak, kita pastikan itu sebagai maslahat, bukan hanya sekedar dhon, maka tentunya sesekali kita boleh sambil terus menjelaskan kepada mereka. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ya, jadi tidak mengapa kita sesekali mengeraskannya apabila memang ada maslahatnya. Kemudian faidah lain, al-hadisu ja'al ibn Salah misalan li'illatil matan. Hadis ini dijadikan oleh Ibnu Salah, salah satu ulama ahli hadis, sebagai contoh yang mana sebuah hadis itu lemah karena sebuah matan, karena redaksinya. Pada hadis ini disebutkan fasallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa kanu yastaftihuna salata bitakbir wal qira'ata bi alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim yang menyebutkan di sini ada takbir dan alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan la yadkuruna bismillahirrahmanirrahim. Ini tentunya ada penafian. La yadkuruna bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi wa ilatul matni kana fil basmalah idwanna rawin nafyaha fanaqalah. Ilah matan ini adalah menafikan bismillah, meniadakan bacaan bismillah, yang mana disangka oleh perawi adalah menafikan bacaannya. Akan tetapi yumkinu takhrijuhu ala wajhin yasih. Akan tetapi hal ini dapat dibantah. Ya, penyebutan oleh Ibnu Salah yang beliau nukil dari Al-Iraqi ini adalah dapat dibantah. Karena Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa jamaah dari kalangan ahli ilmi mengatakan anna nafya huna mahmulun ala nafil jahri. Penafian di sini dapat dibawa pada pendapat adalah menafikan bacaan kerasnya. La yadhkuruna jahran, bukan disebutkannya adalah tidak membacanya sama sekali. Wala yamna'u wala yanfi anhum yadhkuruna sirran. Sehingga lafaz hadis yang menyatakan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim ini masih dapat diterima. Karena Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan jamaah dari kalangan ilmi bisa membawa kemungkinan tersebut pada yang pendapat yang bisa diterima. Kata Imam As-Sakhawi, "Fatariqul jam'i baina hadhihi riwayat mumkinun bihamlin nafil qira'ah ala nafis sima'." Maka metode penggabungan antara berbagai riwayat tersebut ini masih memungkinkan, yaitu dengan membawa penafian bacaan pada penafian hal yang didengar, itu karena bacaannya pelan. Wa nafis sima' ala nafil jahri, dan tidak mendengar itu karena apa? Karena tidak dikeraskan bacaannya, bukan karena tidak dibaca bacaan bismillahnya. Jadi hal yang dibawa oleh Ibnu Salah kemudian Imam Al-Iraqi ini bisa dibantah karena hadis yang menafikan bismillah itu masih dapat dibawa pada kemungkinan yang diterima, yaitu tidak dibaca secara keras. Sampai di sini mungkin kita jeda dulu mendengarkan adzan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah
Coba cek. Alhamdulillah. Awalnya gimana? Oh, di salam. Ini. Salah. Bukan. Salah ini. Kan ini. Ini menurut saya Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, bukan bagi Imam Syafi'i. Salah itu. Ini saya bagi penulis Taisir Alam. Iya, berarti biru cara menurut saya. La ilaha illallah. Wassallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana da'wata salatu wa Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Tadi ditanyakan oleh Ustaz Agus, apakah terjemahan di buku terjemah itu ada yang salah atau tidak ya? Itu bagi Imam Syafi'i, dua hadis tersebut belum cukup menjadi dalil ya. Itu keliru ya. Karena justru Al-Imam Syafi'i mendasarkan dua hadis tersebut tentang apa? Dikeraskannya bacaan basmalah. Adapun setelah saya melihat teksnya dalam bahasa Arab langsung, maksudnya adalah ucapannya Syekh Abdullah. Menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman, dua dalil yang dijadikan dalil bagi Imam Syafi'i itu belum cukup dari sisi istidlalnya. Karena apa? Karena itu adalah dalil tentang bagaimana tata cara membacanya Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah. Bukan menjelaskan bagaimana bacaan Bismillah itu dikeraskan di dalam sholat. Jadi mungkin perlu hati-hati. Banyak ditanyakan apabila ada muskilah-muskilah yang antum dapati di terjemahan. Sebagaimana antum mungkin menerjemahkan teks-teks bahasa Arab di Google Translate, kemudian di Chat AI, ya, GPT, itu perlu dicek ulang. Karena yang mengerti siapnya adalah orang yang sudah belajar bahasa Arab langsung. Adapun mereka kan mesin. Kadang-kadang mesin juga bingung, ya. Kecuali orang yang biasa berbicara dan membacanya dari kalangan para ulama. Kita salah sedikit ya.
ada pertanyaan, bila imam menambah rakaat ya, pada salat yang 4 rakaat, kemudian dia menambahnya menjadi 5 rakaat karena yakin bahwasanya dia bacanya salatnya tepat di salat tersebut 4 rakaat, tetapi makmum meyakini itu adalah tambahan 1 rakaat. Apa yang harus dilakukan? Maka dalam hal ini ada dua kondisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini juga setelah ini kita masuk pada bab sujud sahwi. Ya. Ini berkaitan, tetapi mungkin tidak saya bacakan ya pada malam ini karena memang satu hadisnya cukup panjang, 2 halaman lebih ya, hampir 4 halaman. Ya. Mungkin tidak saya bacakan malam ini, atau mungkin dibacakan tetapi sebagian saja, tidak seluruhnya. Yang pertama adalah bila imam yakin dengan apa yang dia yakini dan tidak mempertimbangkan tanbih dari makmum, kalau dia menyempurnakan salatnya hingga 5 rakaat, maka salat yang dilakukan oleh imam tersebut sah, karena dia mendasarkan rakaatnya berdasarkan apa yang dia yakini. Bila dia tahu kekeliruan tersebut setelah selesai sholat, maka dia sujud sahwi 2 rakaat dan tidak perlu mengulang sholatnya. Ini bagi imam. Kondisi kedua, maka ini adalah kondisi bagi makmum. Bila makmum mendapati imam menambah rakaat, maka dia wajib mengingatkan. Ini yang pertama. Dia tidak boleh diam saja kalau dia memang merasakan imam ini lebih dari 4 rakaat, misalnya sholat isya. Tidak boleh diam. Ya. Kalau dia memang yakin ini imamnya adalah lebih dari rakaat yang ditentukan oleh syariat, jangan mengingatkannya setelah selesai salam. Kalau memang dia yakin, kalau dia ragu ya boleh nanti diobrolkan setelah salam. Bila imam tidak kembali dari tambahannya, maka makmum tidak boleh mengikutinya, tetapi dia mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah dengan duduk tasyahud akhir. Lalu salamnya di sini akan dijelaskan di fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu salamnya mengikuti imam. Karena apabila ikut imam dengan sengaja dan dia tahu kalau imam itu menambahi rakaatnya, maka sholatnya makmum itu batal. Sholatnya makmum itu batal. Ini sebagaimana di dalam syarah Muntahal Irodat. Kata penulis dari syarah Muntahal Irodat ini, wa yusallimul mufariq li imamihi ba'da qiyamihi ila zaidah, bahwasanya orang yang memisahkan dari imam tersebut adalah salam setelah imam selesai dari berdiri. Tentunya dia mengingatkan apabila diharapkan imam tersebut kembali ikut duduk tasyahud. Tetapi apabila imam tetap berdiri, maka makmum menunggunya. Jadi salamnya makmum adalah menunggu imam sampai selesai menyelesaikan tambahan rakaat tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa, illa idza kana yakhsha anna imamahu qama ila zaidah. Kecuali bila dikhawatirkan imam tersebut berdiri dalam rangka menambah rakaat, karena apa? Li'annahu akhallal bi qiraatil Fatihah. Barangkali imamnya itu lupa membaca Al-Fatihah. Apa bisa? Bisa, kalau namanya manusia biasa. Barangkali dia berdiri dari rakaat ketiga menuju ke rakaat 4, dia langsung baca surat lain barangkali. Dan ini mungkin. Maka disyariatkan bagi imam itu menambah rakaat yang dia tinggalkan tanpa membaca Al-Fatihah. Fa inahidin yantadiru wala yusallim. Maka saat itu makmum disyariatkan untuk duduk tasyahud akhir dan tidak langsung salam,
Tetapi menunggu imamnya menyelesaikan rakaat yang dia berdiri pada salat tersebut. Jadi intinya adalah bagi imam dia tidak batal ketika dia memang yakin yang dia berdiri pada tambahan tersebut adalah dia merasa itu masih 4 rakaat. Adapun apabila kasusnya makmum merasa itu sholatnya batal langsung diulang lagi, maka ini tidak tepat. Bila dia memang ragu, maka dia mengingatkan imam setelah salam. Kalau bila memang ada tambahan, maka cukup dengan sujud sahwi bersama makmum. Sujud sahwi bersama makmum. Bila memang kondisinya masih berdekatan dengan kejadian tersebut. Sebagaimana nanti insya Allah pada hadis ke-101 yang akan kita bahas insya Allah di lain waktu, karena memang cukup panjang. Saya cukup membaca mukadimahnya saja, babu sujud sahwi. Kata Syekh Abdullah rahimahullah ta'ala, as-sahwu huwa nisyan. Sahwu artinya adalah lupa. Wa huwa tarku min ghairi ilmin. Itu dia meninggalkan sesuatu karena tidak tahu. Adapun orang yang meninggalkan dari rukun sholat, dari kewajiban sholat karena dia tahu, maka otomatis batal. Wa laisa ala sahibi haraj, dan tidak ada dosa bagi pelakunya ketika dia meninggalkan hal yang rukun maupun hal yang wajib karena dia lupa. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Ufiya li ummati anil khata'i wa nisyan." Dimaafkan untuk umatku perbuatan yang didasarkan atas kesalahan, yaitu tidak tahu, wan nisyan atau dia tahu tetapi dia lupa. Waqad waqa'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li hikamin katsira. Dan lupa di dalam salat ini pernah terjadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai hikmah yang banyak. Di antaranya adalah bayanun annahu bashar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa di dalam salat, menunjukkan bahwasanya beliau adalah manusia biasa. Dapat terjadi pada beliau apa yang terjadi pada manusia yang lainnya, ya, misalnya lapar, ngantuk, lupa, itu manusiawi. Illa annahu la yuqarru alaihi ismatan li maqamin nubuwah. Melainkan sifat lupa ini tidak senantiasa bersama Nabi sebagai bentuk penjagaan atas kedudukan kenabian beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelupaan beliau langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan lupanya kita, harus ditegur oleh orang lain. Ini hikmah pertama. Yang kedua, at-tasyri'u lil ummah fi misli hadhil hawadis. Sebagai bentuk pensyariatan bagi umat Islam. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa di dalam ibadah beliau, lalu bagaimana ketika umat Islam mengalami kelupaan di dalam ibadahnya? Tentu tidak ada solusi, tidak ada contohnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa di dalam ibadah. Maka tentunya membutuhkan ijtihad yang besar dari para ulamanya. Tetapi ketika terjadi kelupaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini memudahkan bagi umat Islam untuk mencontoh beliau ketika mengalami kejadian yang sama. Ini hikmah kedua. Yang ketiga, at-tasliyatu wa ta'zi liman yaqa minhu, sebagai bentuk hiburan dan pelipur lara bagi yang mengalami demikian. Fa innahu hina ya'lamu annahu waqa'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam falaysa alaihi hazan ain yakhshal khalal fi dinihi. Karena ketika dia mengetahui hal itu terjadi pada Nabi dan beliau tidak bersedih, ya, maka hilanglah kekhawatiran bahwasanya itu mengurangi agama beliau. Aunan naqsa fi imanihi, atau mengurangi keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila ghairi dzalika min asrarillah taala. Dan berbagai hikmah-hikmah lain dari Allah Subhanahu wa taala tentang disyariatkannya sujud sahwi. Dan sebab sujud sahwi ada 3. Yang pertama adalah ziyadatu fi shalah, ya, yaitu penambahan di dalam sholat. Penambahan di sini karena lupa, ya, bukan karena sengaja. Sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh
Pak Hafid ya, kepada saya. Ini saya jawab dari fatwa saya Abdullah Al-Faqih di web Islamco. Yang kedua adalah au nuqsan au naqs fiha. Karena pengurangan, ya, sebagaimana kasus yang terjadi pada Rasulullah pada hadis 101 ini, yang mana beliau sholat zuhur dengan 2 rakaat. Padahal saat itu beliau tidak meniatkannya mengqashar karena beliau saat itu di Madinah. Lalu diingatkan oleh Dzul Yadain. Yang ketiga adalah karena ragu au syak. Karena ragu. Maka disyariatkan wa suri'a sujudus sahwi irdatan lirrahman. Disyariatkan sujud sahwi untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa idhaban lisyaitan, dan menjadikan marah bagi setan. Mengapa marah setan? Ya karena Islam mensyariatkan kepada kita ketika kita lupa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setan ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, dia aba, itu membangkang. Maka setan pun marah. Wajabran lin nuqsan, dan sebagai bentuk menambal kekurangan di dalam sholat. Demikian yang bisa kita bahas malam ini. Oke, monggo Pak. Ya, sebelum kita tutup, barangkali ada diskusi 1 atau 2 pertanyaan. Bila saya bisa menjawab, maka saya menjawab. Apabila belum bisa menjawab, akan menjadi PR bagi saya untuk membahasnya di lain waktu, insyaallah taala. Ya, silakan Pak Mujahidin. Mau masuk. Oke. Sujud sahwi sebelum salam. Wallahu ta'ala alam, maka makmum ikut sujud sahwi sebelum salam. Bila memang imamnya adalah sujud sahwi di luar setelah salam, maka makmum masuk tidak ikut mengikutinya. Dia cukup menambah kekurangan rakaatnya sendiri. Tetapi apabila memang imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka makmumnya mengikutinya, karena memang dia belum disyariatkan untuk mufaraqah dari sholat jamaah. Wallahu ta'ala. Ada lagi selain pertanyaan Pak Mujahidin? Boleh di luar tema yang kita bahas malam ini. Oke, monggo Pak. Oke. Sholat maghrib dulu. Iya. Jamak takhir. Oke. Jadi dilaksanakan maghrib dulu, tertib ya, urut dari maghrib dulu baru isya. Kalau isya dulu baru maghrib itu qadha nantinya. Iya. Sholat maghribnya jadi qadha ya. Tentu kita laksanakan maghrib terlebih dahulu baru isya. Allah taala. Jadi misalnya kita mendapati ya kasus kesalahan imam yang menyebabkan salatnya batal, maka kita bisa meniatkan mufaraqah atau lepas dari jamaah. Misalnya kita tidak tahu imamnya itu bacaannya rusak bacaannya dalam Al-Fatihah, sebagaimana tanya jawab yang semalam saya ikuti di Masjid Al-Ikhlas. Maka tidak mengapa makmum meneruskan sholatnya dengan niat apa? Mufaraqah, melepaskan diri dari sholat berjamaah dan tidak batal. Tetapi apabila dia niatnya memang tetap mengikuti imam yang bacaannya rusak, misalnya Al-Fatihah, yang mana bacanya adalah hanjalinya, dia tetap niat mengikuti jamaah tersebut, maka sholatnya batal. Tetapi apabila dia ketika baru mengetahui imamnya bacanya rusak, lalu dia meningkatkan sholat sendiri di barisan soft tersebut, tidak mengapa, dia meneruskan sholat dan insya Allah sholatnya tetap sah. Allah Ta'ala. Ini sebagaimana tadi kasus yang terjadi ketika sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang dari 4 rakaat. Ada kasus sujud sahwi, insya Allah kita bahas pekan mendatang. Kemudian ada lagi kasusnya
yaitu ketika tentang masalah basmalah tadi ya. Masalah basmalah apabila memang terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini yang menyatakan apa tadi? Oh ya, tentang sujud sahwi tadi. Tentang masalah ketika imam menambahi satu rakaat karena lupa. Bagi makmum yang menyadarinya, maka dia mufaraqah, lepas dari salat jamaah dan dia meneruskan salat sendiri. Tentunya dengan husnudzon imam itu lupa. Kita tidak boleh berprasangka buruk imam itu menambahi dengan sengaja. Ini adalah prasangka buruk. Sehingga di antara faedah dalam kasus ini adalah kita mengedepankan baik sangka kepada orang lain. Wallahu ta'ala, mungkin itu yang saya dapatkan tentang masalah apakah sholat di belakang imam yang rusak bacaannya itu batal atau tidak, maka itu diperinci ya. Bila memang niatnya dari awal kita tahu imamnya itu rusak bacaannya lalu kita tetap bermakmum, maka sholat kita pun batal. Tetapi apabila kita di tengah-tengah sholat tahu imamnya rusak bacaannya, rusak sholatnya, lalu kita meniatkan sholat sendiri, maka sholat kita tetap sah. Karena ada sebagian orang yang bacaan Al-Fatihahnya saja tidak bagus, tapi dia mau saja maju. Misal baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya dibagi jadi shin. Kemudian iya dia tidak membacanya dengan tasydid. Dan itu rusak ya. Termasuk lahan jali Allah Ta'ala karena jelas sekali. Dan hendaknya orang yang demikian adalah belajar. Bila dia memang ingin tetap menjadi imam, maka belajar tahsinut tilawah. Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang dia ketahui dari bacaan Al-Quran. Karena bisa merusak sholat dirinya sendiri maupun orang lain. Kecuali memang di jamaah tersebut tidak ada yang lebih bagus dari dia bacaannya, maka dia sah untuk orang yang semisal dia. Tetapi apabila ada orang yang lebih bagus dari dia bacaannya, lalu dia nekat, maka bisa membatalkan sholat jamaah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Oh ya Pak Katori, monggo. Nggih. Isya. Apakah kita nanti membuat apakah kita bersama tidak masalah ya. Asal misalnya memang imam rawatibnya mengizinkan kita salat maghrib terlebih dahulu, maka kita itu yang diinginkan. Kita izin ke DKM atau masjid, kita mau salat jamaah takhir dan akan salat maghrib terlebih dahulu. Bila diizinkan ya alhamdulillah, kita nanti salat isyaknya berjamaah dengan satu niat bersama imam. Tetapi bila memang tidak diizinkan ya kita dengan tafsil ya. Satu cara adalah salat bersama dari awal, lalu kita duduk di rakaat ketiga menunggu imam salam sebagaimana kaifiyah tadi, imam yang kelebihan rakaat, atau kita baru masuk mengikuti jamaah pada rakaat kedua sehingga imam menyelesaikan 4 rakaat sesuai dengan jumlahnya dan kita 3 rakaat dengan jumlah rakaat salat maghrib. Wallahu ta'ala. Ini pernah ditanyakan kayaknya kemarin, tapi jenengan mungkin nggak hadir. Itu kaifiyahnya. Dan setelah kita selesai bermakmum bersama imam dengan jumlah yang tadi rakaatnya sudah tepat, maka kita bisa membentuk baru mendirikan salat isya setelah salat maghrib. Wallahu ta'ala bisawab. Itu begitu kaifiyahnya. Yang sebagaimana kami lakukan ketika safar
maka demikian yang kita praktekkan. Wallahu taala. Demikian yang kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf apabila benar adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bila keliru maka Allah dan Rasul yang berlepas diri dari hal tersebut, dan saya siap rujuk apabila memang ada yang membenarkannya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.